menghapus halaman yang sedang aktif dari stack sehingga halaman sebelumnya kembali ditampilkan. Menariknya, Flutter secara otomatis menampilkan tombol kembali pada up bar apabila terdapat lebih dari satu halaman dalam stack. Selain itu, tombol kembali fisik pada Android juga secara otomatis akan menjalankan fungsi navigator pop. Selain menggunakan navigator push, Flutter juga menyediakan named routes. Pada metode ini, seluruh halaman didaftarkan terlebih dahulu di dalam material app, kemudian navigasi dilakukan menggunakan nama route, misalkan home, chat, atau profil. Pengguna named routes membuat struktur aplikasi menjadi lebih rapi, mudah dipelajari, dan lebih mudah dikembangkan ketika jumlah halaman semakin banyak. Oleh karena itu, named route sangat direkomendasikan untuk aplikasi berskala menengah hingga besar. Dalam aplikasi nyata, kita seringkali perlu mengirim data dari satu halaman ke halaman lainnya. Flutter menyediakan dua cara untuk melakukannya. Yakni cara yang pertama adalah melakukan melalui konstruktor, yaitu dengan mengirim data secara langsung ketika membuat halaman baru. Di mana cara ini merupakan metode yang paling direkomendasikan karena lebih sederhana dan mudah dipahami. Cara kedua adalah menggunakan arguments pada named routes, sehingga data dapat dikirim bersamaan dengan proses navigasi. Contohnya adalah ketika pengguna memilih salah satu kontak, kemudian nama dan isi pesan dikirim ke halaman detail percakapan. Selain mengirim data ke halaman berikutnya, Flutter juga memungkinkan halaman tersebut mengirim data kembali. Hal ini dilakukan menggunakan navigator pop yang membawa nilai saat halaman ditutup. Pada halaman sebelumnya, kita dapat menggunakan async dan await untuk menunggu hasil yang telah dikirim. Contoh penerapannya adalah ketika pengguna memilih kontak atau mengedit data pada halaman lain, kemudian hasil yang dikirim kembali ke halaman utama. Flutter juga menyediakan metode navigasi yang lebih lanjut, yaitu push replacement dan push and remove until. Push replacement digunakan untuk mengganti halaman yang sedang aktif, sehingga pengguna tidak dapat kembali ke halaman sebelumnya. Contoh penggunaannya adalah ketika berpindah dari halaman splash screen ke home, atau dari halaman login ke home setelah proses login berhasil. Sedangkan push and remove until digunakan untuk menghapus seluruh halaman yang ada pada stack sebelum membuka halaman baru. Metode ini sangat cocok digunakan pada proses logout, sehingga pengguna tidak dapat kembali ke halaman sebelumnya, hanya dengan menekan tombol kembali. Pada slide ini ditampilkan perbandingan metode navigasi yang tersedia di Flutter. Navigator push digunakan untuk membuka halaman baru dan masih memungkinkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya. Navigator pop digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Push name memiliki fungsi yang sama dengan push, tetapi menggunakan name route. Push replacement digunakan ketika halaman sebelumnya tidak lagi diperlukan. Sedangkan push and remove until digunakan untuk menghapus seluruh riwayat navigasi agar alur aplikasi menjadi lebih aman, terutama pada fitur login dan logout. Kita ke bagian yang selanjutnya adalah form dan validasi. Materi ini sangat penting karena hampir setiap aplikasi mobile membutuhkan form untuk menerima data dari pengguna, seperti halaman login, registrasi, pengisian profil, maupun formulir lainnya. Oleh karena itu, kita perlu memahami cara membuat form yang tidak hanya menarik, tetapi juga mampu memvalidasi data sebelum diproses. Text file merupakan widget dasar yang digunakan untuk menerima input teks dari pengguna, agar nilai yang dimasukkan dapat dibaca oleh program. Text file biasanya dihubungkan dengan text editing controller. Selain itu, kita juga dapat mengatur jenis keyboard yang muncul, misalnya keyboard, email, angka, atau nomor telepon sesuai kebutuhan. Untuk file password, tersedia properti obscure text yang berfungsi
menyembunyikan karakter sehingga informasi penting tetap terjaga. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memanggil dispose pada controller ketika widget tidak lagi digunakan agar tidak terjadi kebocoran memori. Setelah membuat text file, langkah berikutnya adalah mempercantik tampilan dengan menggunakan input decoration. Dengan input decoration, kita dapat menambahkan label, teks petunjuk atau hint, icon di bagian depan maupun belakang, serta mengatur bentuk dan warna border. Kita juga dapat membedakan tampilan ketika field dalam kondisi normal, aktif, mengalami kesalahan maupun tidak dapat digunakan. Pengguna input decoration membuat tampilan form menjadi lebih profesional dan memudahkan pengguna memahami data yang harus diisi. Selanjutnya adalah hubungan antara stateful widget dan text editing controller. Karena isi form dapat berubah sesuai input pengguna, maka halaman form biasanya dibuat menggunakan stateful widget. Di dalam state tersebut, kita membuat text editing controller untuk setiap field yang akan digunakan. Setelah pengguna mengisi data, nilai input dapat diambil melalui properti text pada controller, misalnya untuk memproses login atau registrasi. Pada tahap ini, kita juga mengenal lifecycle stateful widget, mulai dari create state, in state, build, set state, hingga dispose. Berikutnya adalah form dan text from field. Berbeda dengan text field biasa, text form field sudah terintegrasi dengan sistem validasi Flutter. Semua text from field dibungkus dalam widget form yang memiliki global key sebagai identitas. Ketika tombol submit ditekan, Flutter akan menjalankan proses validasi untuk memeriksa seluruh field sekaligus. Jika semua data valid, maka aplikasi dapat melanjutkan ke proses berikutnya, misalkan login atau penyimpanan data. Salah satu fitur terpenting dalam form adalah validator. Validator merupakan fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah data yang dimasukkan pengguna sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan. Misalnya memastikan file tidak kosong, memeriksa format email, atau memastikan password memiliki minimal 8 karakter. Apabila data tidak sesuai validator, maka validator akan mengembalikan pesan kesalahan yang langsung ditampilkan di bawah field. Sebaliknya, jika data sudah benar, maka validator akan mengembalikan nilai nol, yang berarti proses dapat dilanjutkan. Selanjutnya adalah global key form state. Global key berfungsi sebagai identitas unik untuk sebuah form sehingga kita dapat mengakses kondisi form dari luar widget. Melalui global key, kita dapat menjalankan 3 fungsi utama, yaitu validate untuk memeriksa seluruh field, save untuk menyimpan data yang valid, dan reset untuk mengosongkan seluruh field beserta pesan kesalahannya. Karena setiap form memiliki identitas yang berbeda, satu global key hanya boleh digunakan untuk satu form. Agar pengalaman pengguna menjadi lebih nyaman, Flutter juga menyediakan pengaturan keyboard type dan text input action. Keyboard type menentukan jenis keyboard yang muncul sesuai data yang akan diinput, misalnya keyboard email, angka, nomor telepon, atau alamat website. Sedangkan text input action menentukan aksi tombol pada keyboard, misalnya next, down, search, atau send. Dengan pengaturan ini, proses pengisian form menjadi lebih cepat dan intuitif bagi pengguna. Pada slide ini diperlihatkan contoh implementasi seluruh konsep yang telah dipelajari dalam bentuk halaman login. Halaman login menggunakan form yang berisi field, email, dan password. Masing-masing memiliki text editing controller serta validator. Password menggunakan obscure text, sehingga karakter yang diketik tidak terlihat.
dan tersedia ikon mata untuk menampilkan atau menyembunyikan password. Ketika tombol login ditekan, maka aplikasi akan memeriksa validitas data. Jika seluruh data benar, maka aplikasi menampilkan proses loading sebelum berpindah ke halaman home menggunakan navigator push replacement name. State management merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi Flutter karena berhubungan dengan bagaimana aplikasi menyimpan data, mengelola perubahan data, dan memperbaharui tampilan secara otomatis ketika data tersebut berubah. State merupakan data atau kondisi yang dapat berubah selama aplikasi berjalan. Perubahan state akan mempengaruhi tampilan atau user interface aplikasi. Flutter menggunakan konsep reactive programming, yaitu setiap kali state berubah, maka Flutter akan secara otomatis membangun ulang bagian tampilan yang terdampak. Contohnya pada aplikasi chat, state dapat berupa jumlah pesan yang belum dibaca, status login pengguna, kata kunci pencarian, daftar kontak, tema gelap, atau status proses loading. Dengan kata lain, tampilan aplikasi selalu mengikuti kondisi data yang sedang dimiliki aplikasi. Selanjutnya kita membahas perbedaan antara stateless widget dan stateful widget. Stateless widget digunakan ketika tampilan tidak berubah setelah dibuat. Widget ini lebih sederhana, ringan, dan cocok digunakan untuk komponen yang bersifat statis, seperti ikon, teks, atau kartu informasi. Sedangkan stateful widget digunakan ketika tampilan dapat berubah selama aplikasi berjalan. Misalnya pada form login, tombol toggle, penghitung angka, atau daftar data yang terus diperbaharui. Perubahan tampilan pada stateful widget biasanya dilakukan menggunakan fungsi setStat. Salah satu fungsi yang paling sering digunakan pada Flutter adalah setStat. Fungsi ini digunakan untuk memberitahu bahwa nilai stat telah berubah sehingga tampilan perlu diperbaharui. Misalnya, ketika pengguna menambahkan pesan baru, jumlah pesan yang belum dibaca bertambah atau status online berubah. Perubahan tersebut harus dilakukan di dalam setStat agar Flutter mengetahui bahwa widget perlu dibangun ulang. Jika perubahan data dilakukan di luar setStat, maka nilai memang berubah, tetapi tampil pada layar tidak akan ikut diperbaharui. Oleh karena itu, setiap perubahan state pada stateful widget sebaiknya selalu dilakukan melalui setStat. Slide ini menampilkan contoh implementasi setStat menggunakan aplikasi counter. Aplikasi memiliki sebuah variabel counter yang nilainya dapat bertambah, berkurang, atau di-reset menjadi 0. Ketika pengguna menekan tombol tambah, kurang, atau reset, fungsi setStat dipanggil untuk mengubah nilai counter. Contoh sederhana ini menunjukkan bagaimana mekanisme reaktif pada Flutter bekerja. Walaupun setStat sangat mudah digunakan, metode ini memiliki keterbatasan. Solusi yang digunakan adalah lifting state up, yaitu memindahkan state ke widget induk atau parent. Dengan cara ini, parent menyimpan state kemudian membagikan data tersebut kepada widget anak melalui parameter atau props. Teknik ini membuat beberapa widget dapat menggunakan data yang sama tanpa harus memiliki salinan state masing-masing. Widget ini digunakan untuk meneruskan. Cara ini menghindari proses yang dikenal sebagai prop drilling, yaitu kondisi ketika data harus diteruskan dari parent ke child secara terus-menerus hingga mencapai widget tujuan. Dengan inherited widget, widget manapun yang berada di dalam tree